Perkenalkan, nama saya Tika Beruginting. Di sini saya akan membuat CRUD, PHP, dan MySQL. Menggunakan PHP dan MySQL ya. Nah, di sini saya akan membuat dulu tadi PHP CRUD ya. Nah, PHP CRUD itu saya akan membuat, cari dulu style CSS-nya, index, PHP, di ini saya memerlukan style CSS-nya dan indeks PHP, update PHP, delete PHP, fungsi PHP, create PHP ya. Kita buat itu tadi semua. Kita harus menggunakan, sini saya gunakan Sublime Text. Tapi terlebih dahulu kita buka SAM SPP ya, SAM SPP. Dimana kalau kita membuat itu kita gunakan SAM SPP, dimana SAM SPP ini Apache dan MySQL-nya kita hidupkan, kita startkan dia harus start, dia warna biru kalau udah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menyimpan filenya. Menyimpannya harus di mana kita install SAM tersebut. Jadi berhubung saya misalnya di local disk C, dia local disk C. Nah, local disk C ini SAM-nya. Kita buka SAM, baru kita letaknya di htdocs ya. Ini saya buat htdocs, baru kita buat di folder. Kita buat seperti ini, begini. Tapi di sini saya udah membuatnya. Ini dia PHP CRUD, PHP CRUD. Nah, tapi kita buat dulu database-nya ya, database. Nah, di sini kita buka Chrome, kita buat localhost PHP MyAdmin. Nah, ini makanya SAM itu harus jalan dia tadi, Apache sama MySQL-nya harus di start. Kalau tidak di start dia tidak bisa. Jadi maka itu kita buka localhost PHP MyAdmin-nya. Di localhost PHP MyAdmin ini kita akan membuat database. Nah, ini dia PHP MyAdmin. Bagaimana cara membuatnya? Ini kita buat database, baru ini database ya. Nah, database. Baru kita ketik nama database-nya apa, baru create. Baru di situ nanti ditunjukkan nama tabelnya. Tapi di sini saya telah membuat database-nya. Jadi saya buat
PHP Crud ya, ini PHP Crud. Buka aja ya. Ya, PHP Crud. Tadi saya buat nama database-nya PHP Crud dan nama tabel kontak. Saya tadi buat 5 ya. Nomor kolomnya 5. Namanya nih, kontak. Kontak kita buka. Tadi saya udah mencoba yang terlebih dahulu, jadi dia seperti ini, udah terisi dia. Ini tadi kenapa 3 tidak 1? Tadi itu saya hapus semua nama-namanya itu, jadi saya buat lagi yang baru. Makanya gini, seharusnya dia berurut, emang berurut ya. Terus di sini saya buat ID-nya ya. Ada ID, nama, email, nomor telepon, dan pekerjaan. Mari kita buka. ID, namanya ID, nama, email, nomor telepon, pekerjaan. Di tipenya ini ya, ID ini saya buat tipenya integer, dia harus integer ya. Ini namanya parcar, emailnya parcar, nomor teleponnya parcar, pekerjaan parcar. Di sini link peluangnya ada 11. Untuk ID, nama 30, email 30, nomor telepon 30, pekerjaan 30. Tapi ID ini saya menggunakan pakai primary ya. Baru setelah itu kita save. Nanti setelah save ini kita bisa menyimpan datanya. Jadi seperti itulah dia. Nah, sekarang kita buka Sublime Text, dimana kita akan membuat coding index, biar dia bisa jalan ya. Sublime Text, saya sini menggunakan Sublime Text, boleh dengan yang lain juga. Ini ada dia style CSS nya, function, index, update, create, delete. Ya, dimana ini stylenya ini kita lihat sendiri.
Di sini ada bordernya, ukurannya, backgroundnya, margin. Inilah fungsi style CSS tadi udah kita buat, bisa lihat sendiri. Kita perbesar dulu ya. Dan fungsi PHP, nah dimana fungsi PHP ini dia mengkonekkan database kita itu ya. Ada ini database hostnya, kita buka buat localhost. Ini menggunakan SAM itu pasti menggunakan localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, dan nama databasenya PHP CRUD. Ini kita buat ini ya, ini semua databasenya, fungsi database header, title, dan indeks PHP, dimana indeks ini include fungsi PHP. Include katanya itu memanggil fungsi PHP tadi. Read ini membaca data ya, membaca data yang telah kita update atau kita create, dia akan nampil di mana nama email. Ini kita buat nama email, ini harus sesuai dengan dia harus sesuai dengan ini ya, yang kita buat di database. Update, ini dia akan mengupdate data yang kita simpan. Ini dia codingnya, dia harus sesuai juga dengan database. Kalau kita update, dia akan membuat update successful. Nah, ini update successful. Create, fungsi create itu memanggil include function, memanggil fungsi PHP tadi yang connect ke MySQL. Dan nama, nah dia juga kalau di create, dia create successful, nampil kayak gitu. Dan tombol delete juga. Dia akan mendelete. Nah, jadi inilah dia codingnya, fungsi stylenya, index, read, PHP, update, create, dan delete. Jadi sekarang kita akan mencoba ya. Tadi kan update, kita coba terlebih dahulu. Nah, kita klik di sini PHP CRUD localhost PHP CRUD ya, di Chrome kita. Tapi di sini tadi saya udah membuatnya tadi agar lebih cepat. Langsung aja. Nah, jadi ini tadi ya, localhost PHP CRUD. Saya ketik, dia akan muncul seperti ini, website title. Jadi inilah judulnya. Jadi warnanya juga sesuai dengan style CSS tadi ya. Dari situlah. Dan ini ada home. Sekarang ini kita berada di area home. Ini ada home, kontak. Ini home, welcome to the home page. Ini home. Jadi kita mau ke kontak yang dihubungkan ke database. Nah, jadi ini dia kontak. Ini di kontak. Tadi saya udah membuat terlebih dahulu. Ini kenapa dia nomor 3? Tadi karena saya itu menghapusnya tadi, mengulangnya semua.
Jadi dia ini harus ininya harus berurutan, dia jadi berurutan seperti ini. Di create kontak ini kita masuk ke kontak, kita berada ke read kontak. Di mana read kontak berada ada create kontak. Ini di create kontak ini ada nama, email, nomor telepon, pekerjaan, dan ada juga edit dan hapus. Sekarang read kontak. Create kontak itu kita akan menambahkan kontak dari ini. Nah, sekarang kita masuk ke menu create kontak. Di mana menu create kontak itu ada ID, email, pekerjaan, nama, dan nomor telepon, dan create. ID kita buat auto, dia akan berurutan 1, 2 seperti itu. Ini saya coba menambahkannya, nama misalnya bulan. Bulan Utari, bulan Sinaga misalnya. Dan saya buat nomor telepon baru, emailnya misalnya bulan gmail.com ya, bulan gmail.com. Pekerjaannya kita buat menjahit. Baru kita create. Setelah kita isi di create kontak ini, baru kita create. Maka setelah kita create, dia akan muncul create successful, yang dimana di coding tadi kita udah tahu ini create. Di codingnya tadi ini dia create successful. Jadi kita boleh nambahkan lagi. Siapa? Siska. Doni 08. Emailnya Doni Mailcom. Pekerjaan misalnya kita create. Nah, dia create successful. Ini dia. Nah, dia tadi kan udah kita buat mahasiswa ini ya. Misalnya kita akan menghapus ini, kita bisa mengedit ini Atika. Nah, kita edit ini nomor teleponnya salah tadi, baru kita update. Inilah fungsi update tadi, dimana kita edit update ini kita lihat update successful. Baru kembali ke kontak. Nah, dia udah berubah ya, jadi 5. Misalnya kita hapus, ini salah, hapus. Ini are you sure, ini yes untuk menghapus, kalau no berarti tidak. Kita pilih yes saja.
Nah, you have delete the kontak. Jadi yang kita buat tadi udah terhapus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.